Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, sekali lagi boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu yang diberkati, yang merasakan kebaikan Tuhan selama seminggu ini, sekali lagi boleh lambaikan tangan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Boleh sapa kanan kiri, depan belakang, katakan Yesus baik. Yesus teramat baik bagi kita semua. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau awali ibadah dengan doa, nanti saya minta dengan hormat Bapak Yosef Solihin untuk buka ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami merasakan kebaikan-Mu pagi ini Tuhan. Engkau izinkan kami boleh bangun dan kembali berkumpul untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami lakukan semuanya ini karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap hamba-Mu yang Kau mau pakai Tuhan. Baik di Aser di depan Tuhan, multimedia, baik yang WL, singer, musik, dan juga yang membawakan firman-Mu. Biarlah semua Engkau layakan buat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati kami juga Tuhan semua, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami pulang dengan semangat kebangunan, semangat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh pulang dengan semangat yang lain Tuhan, dan hidup yang lain Tuhan, hidup yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin memulai kebaktian ini. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, kita merasakan kebaikan Tuhan. Saat ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Menaikkan syukur kepada-Mu buat setiap kebaikan-Mu, segala kasih sayang-Mu pada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama-Mu. Nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami,
namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, Tuhan kami. Oh Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Kau Allah kami ya Tuhan, kami mau tinggikan, kami mau agungkan namamu Tuhan Yesus. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sembah, mari agungkan, kami muliakan Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat karya nyata-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat perbuatan tangan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari jemaat sendiri katakan, terpujilah. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan lebih sungguh lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamat. Terpujilah Tuhan. Amin. Allah yang perkasa, dulu,
dan selama-lamanya. Terpujilah Allah yang perkasa, Kau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang berikan keputusan terbaik buat Tuhan. Dia Allah yang perkasa, Dia telah bangkit. Amin. Ada kuasa kebangkitan dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Padaku telah diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama. Sekali katakan, padaku telah diberikan kuasa. Telah diberikan kuasa. Amin Tuhan Yesus. Menaklukkan dunia oleh firman-Mu yang hidup, firman yang memerintah dalam kehidupan kita. Memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan, ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Ada amin Bapak Ibu, sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan, padaku telah diberikan kuasa untuk menaklukkan dunia. Amin. Tunduk dalam. Mari anak-anak muda yang mau melompat buat Tuhan, kita sama-sama melompat. Haleluya. Hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selalu. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal selamanya. Baik, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bersuka cita padamu Tuhan, karena Kau telah memberikan kuasa kebangkitan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan dengan imanmu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup hancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib, kekal. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan, ada kuasa kemenangan
Engkau, Yesus kau ajaib, kekal selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Dia sudah mati, bangkit, dan dia hidup. Lebih dari itu, dia memberikan kemenangan buat setiap kita, amin. Bapak Ibu, mari bersorak-sorai, muliakan namanya. Sebab dia berkeran bagi kita. Sama-sama katakan. Muliakan namanya, dia berperangkat di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Coba Tuhan sama-sama. Sorak-sorai, muliakan namanya, dia berperangkat di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Dengan iman sama-sama katakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Sama-sama serukan haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan Amin, haleluya. Tanpa musik, mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu.
Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Tuhan terima kasih. Karena Engkau pribadi yang setia buat setiap kami Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami. Mari semua yang percaya sama-sama kita mengatakan pujian. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari setiap kita yang percaya sama-sama naikkan pujian ini. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari siapkan Bapak Ibu berdiri dengan iman dan percaya sama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Benar Tuhan, sampai detik ini Tuhan, bahkan sampai saat ini Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. boleh melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami boleh melihat Kami bersyukur Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami Bapa. Penyertaan Bahkan Engkau melihat setiap hari-hari kami Tuhan. Kami percaya
Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kaulah Mari sama-sama dengan iman, dengan percaya bersyukur di hadapan Tuhan, katakan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau, terpujilah Yesus. Kasih Bapa. Ini yang menjadi pernyataan iman setiap kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Sampai detik ini kami boleh lihat bahwa Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan pengharapan, memberikan kemenangan, memberikan ambil bagian yang terbaik. Kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan mau kami jadikan rema dalam setiap hidup kami. Kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Engkau Tuhan. Melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Layakan setiap kami. Biarlah sungguh Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Memakai setiap bibir lidahnya Tuhan. Mengurapi dari surgawi Tuhan. Tuhan yang taruh isi hati-Mu Tuhan. Lewat kehidupan hamba-Mu. Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Biar sungguh kami pulang pada pagi hari ini. Dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih buat tim pujian ya. Pujian tadi mengatakan ada kuasa kebangkitan yang hidup di dalam kita. Yang sanggup menghancurkan apa musuh kita hari-hari ini. Pekerjaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita. Kita percaya ada kuasa kebangkitan yang hidup di dalam kita. Amin. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Amin. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kembali diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani firman Tuhan. Sebelum masuk ke firman Tuhan ada pesan sponsor yang saya akan sampaikan ya. Pesan dari ketua pengurus, dari pengurus dan saya percaya ini juga pesan dari tim penggembalaan di tempat ini. Saya akan tampilkan 2 buah kendaraan ya. Saya kurang paham otomotif. Begitu saya undang seseorang yang mungkin lebih paham otomotif, yang hobinya juga mobil remote. Saya undang Joy, boleh ke depan Joy? Kita berbagi ketegangan di depan Joy. Joy sering ikut balap mobil ya Joy ya, tapi pakai remote ya Joy. Oke Joy, aku mau tanya Joy. Kira-kira di antara kedua mobil ini, mana yang lebih kuat, Joy? Yang lebih bertenaga? Yang sama mobilnya ya? Sama? Sama ya. Oke. Dan untuk Joy tahu mana yang lebih bertenaga, mana yang lebih kuat, kira-kira apa yang Joy akan lakukan? Yang dilakukan kayaknya buka kap mesinnya ya? Buka kap mesin? Iya. Oke, kita lihat ya kap mesinnya. Terus Joy, udah dibuka kap mesinnya nih. Kira-kira mana yang lebih bertenaga, lebih kuat? Yang lebih bertenaga yang kanan ya? Yang ini, Ya. kanan
kita ya, kanan jemaat ya. Oke, kenapa Joy? Soalnya turbonya ada dua tuh, ada yang kayak keong dua, itu Oke. turbonya dua. Kemudian tengahnya headernya kayaknya udah diganti. Kemudian ada stabilizer lagi yang warna merah tuh. Oke, Kemudian di atasnya pendinginannya lebih bagus, ada Oke. angin bisa masuk ke dalam. Sepintas sih itu ya. oke. Kira-kira kalau tadi kap mesinnya belum dibuka, bisa nggak Joy membedakan atau menentukan mana yang dari suaranya kira-kira? Bisa nggak Joy? Suara bisa kayaknya. Bisa? Bisa. Biasanya kalau yang tenaganya kuat suaranya Lebih gimana? kenceng, iya, bener. Lebih kenceng gimana? Coba peragain. Oke, thank you, berikan tepuk tangan buat Joy. Ya, Bapak Ibu, ketika mobil ini masih tertutup, tampak seolah-olah dari luar itu sama persis. Kita nggak bisa ngebedain, ya. Coba slide yang tadi sebelumnya balik. Kita nggak bisa membedakan mana yang lebih kuat, mana yang lebih bertenaga. Yang pertama, ketika dinyalain, seringkali beda, bener nggak Joy? Ketika di brum gitu kan, begitu di starter, brum gitu kan. Kalau yang itu, hush gitu kan, yang halus. Biasanya yang lebih tenaga, yang lebih kenceng kan Joy? Bener ya? Bisnis saya salah gitu. Ya, brum gitu kan, tenaganya kuat. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, kita di tempat ini bisa jadi seolah-olah kita sama. Kita kelihatan sama, kelihatan keren, kelihatan rohani, kelihatan bahwa rajin ya beribadahnya. Tapi akan tampak berbeda ketika kita membuka suara kita. Ketika kita berkata-kata, orang akan bisa melihat mana yang betul-betul melekat sama Tuhan, mana yang betul-betul dekat dengan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, atau ternyata cuman keren luarnya doang. Ya. Apalagi ketika orang itu semakin mengenal kita, buka kap mesin kita, buka dapur kita, orang akan semakin mengenal, mengetahui seberapa besar kekuatan kita. Dan yang pasti untuk membuktikannya mana mobil yang lebih kuat, mobil ini harus diberi tantangan. Ya. Mobil ini harus diajak ngebut atau bahkan harus menaiki trek yang curam, nanjak. Betul? Ya. Demikian pun di hidup kita. Kekuatan kita akan terlihat ketika ada tantangan di depan kita. Apakah kita sanggup menanjak atau kita ternyata menghadapi tanjakan, aduh kita malah mundur, malah jatuh. Demikian di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi kerinduan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya sebagai ketua pengurus. Dan saya percaya ini juga kerinduan dari tim pengembalaan bahwa setiap jemaat terhati di tempat mana, jemaat terhati boleh lambaikan tangan. Jemaat terhati boleh lambaikan, yang di rumah jemaat terhati boleh lambaikan tangan ya. Setiap jemaat terhati bukan hanya kelihatan keren di luarnya. Bukan hanya bangunannya yang diperbaiki, gedungnya yang diperbaiki. Gedungnya yang terlihat keren, layarnya yang terlihat keren. Tapi kita mau sama-sama belajar, termasuk saya. Saya masih banyak kelemahan, saya banyak kekurangan, makanya saya perlu tim. Ada teman-teman pengurus yang ayo kita sama-sama belajar. Untuk kita memperbaiki dalamnya kita. Untuk kita memperbaiki hati kita, pikiran kita. Sehingga selaras dengan apa yang Tuhan mau. Karena disitulah ada kekuatan yang nyata dari kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi musuh, kita merasakan ada kuasa kebangkitan yang hidup di dalam kita. Amin. Ya, banyak hal yang akan dikerjakan di tempat ini untuk kita sama-sama bertumbuh dan memperbaiki dasarnya. Ya, dari tahun-tahun lalu digaungkan beberapa hal, MSK menjadi seperti Kristus. Gerakan bersama Teratai 8, mari kita belajar renungan tiap hari, bukan hanya seminggu sekali kita di tempat ini kita dengar firman. Tapi tiap hari kita mau dengar firman, karena itu yang akan mengubahkan dalaman kita. Mengubahkan hati dan pikiran kita, yang akan membuat kita semakin kuat, amin. Yang setuju katakan amin. Yang yakin katakan dengan yakin amin. Ya. Terakhir, Teratai mencari teman. Mencatat, meringkas, bagaimanapun caranya. Mari kita catat, mungkin di rumah kita ulang lagi apa yang poin-poin apa yang kita dapat. Ya, kita terapkan firman di dalam kehidupan. Dan saya percaya ketika itu kita lakukan bersama-sama, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Ada kekuatan yang luar biasa
muncul, lahir dari tempat ini, amin. Dan banyak orang diberkati di luar sana. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kristus bangkit, kita menang. Dan ini sebuah pelajaran berseri sepanjang bulan ini dari Paskah sampai sekarang minggu keempat. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita pelajari, yang akan membuat kita semakin kuat, yang akan membuat kita semakin yakin bahwa kita telah menang. Katakan, aku udah menang. Kiri kanannya toel, colek, aku udah menang. Aku udah menang. Gitu, ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita sama-sama belajar. Kita pahami bahwa Kristus bangkit, kita menang. Sangat penting untuk memahami ini Bapak Ibu. Ya. Hari-hari ini kita tahu banyak orang yang jadinya berpikir, semua agama sama aja. Jadi ketika ditawarin, kok itu ada yang oke loh. Mau gak kenalan? Boleh. Tapi dia beda server. Dia dari sebelah gitu. Mau gak kita tukarkan Tuhan dengan calon pasangan? Maukah kita tukarkan? Hari-hari ini begitu mudah orang menukarkannya karena mereka tidak memahami. Ada sesuatu yang sangat berharga di dalam Kristus. Ada sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga di dalam Kristus. Jauh melebihi apapun. Melebihi kekayaan, melebihi jabatan, bahkan melebihi teman hidup. Mari kita pahami karena ini sangat penting. Sehingga Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, ketika kita memahami dan meyakini ini, harusnya iman kita tidak mudah bergeser. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ini adalah inti daripada Injil, kabar baik. Ya. Hari-hari ini kita mulai tergeser. Apa itu Injil? Kabar baik. Injil, kabar baik, menjadi kabar baik ketika ada kebangkitan. Apakah kita pernah menerima kabar baik? Bro, ada kabar baik nih. Itu teman kita meninggal. Pernah gak kayak begitu? Ya. Berita kematian itu bukan sesuatu kabar baik. Ya, kabar duka ya Yoel ya. Ya, kabar duka. Tapi kabar baik itu terjadi karena ada kebangkitan yang terjadi. Dan ini juga ketika kita memahami ini akan menjawab beberapa keraguan. Banyak sepupu kita di luar sana yang mempertanyakan, apakah Yesus benar-benar Allah? Apakah Yesus benar-benar Allah? Atau kalau dia Allah, kenapa dia harus mati? Masa Allah bisa mati? Itu pertanyaan yang hari-hari ini banyak kita dengar dan seolah-olah mengolok-olok iman percaya kita sama Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar. Apa yang kita pelajari sepanjang bulan ini akan menjawab keraguan-keraguan tersebut. Bahwa Yesus benar-benar Allah. Bahwa Yesus benar-benar Allah. Dan Yesus bangkit. Itu adalah kabar baik buat setiap kita. Ya. Menjawab keraguan, kenapa dia harus mati? Nanti kita mendapat jawabannya. Di belakang ada jawabannya. Baik, selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 19 katakan, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Jadi kalau hari-hari ini kita cuma berpikir bahwa aduh gimana aku harus sukses di dunia ini. Gimana aku harus memperoleh harta yang banyak di dunia ini. Gimana aku harus tersohor di dunia ini. Percayalah, kita adalah orang-orang yang paling malang. Ya, orang malang. Orang yang paling malang bahkan. Ya. Mari kita berpikir bukan hanya sekedar hal di dunia ini, tapi ada sesuatu yang kita mau pelajari. Ya, kita mau kebangkitan Kristus bukan hanya sejarah, tapi proklamasi bahwa
permainan belum berakhir. Bayangkan ketika Yesus dia mati, terus dia tidak bangkit. Dia menebus dosa, tapi dia tidak mengalahkan maut. Artinya maut masih berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus mati menebus dosa kita dan dia bangkit mengalahkan maut. Artinya maut, kematian tidak lagi membatasi kita. Kematian bukan lagi titik, tapi kematian adalah koma. Masih panjang, ada kekekalan yang kita akan peroleh. Ada kekekalan yang akan kita dapatkan setelah kematian. Itulah kabar sukacita, itulah kabar baik, itulah Injil yang harus kita beritakan. Jadi setidaknya ada 3 kepentingan ketika kita memahami kebangkitan Kristus, kematian kebangkitan Kristus. Yang pertama, kita yakin bahwa dia Allah. Kita yakin bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa kita yakin? Karena hanya Yesus yang bisa menubuatkan dia akan mati dan dia akan bangkit 3 hari kemudian. Hanya Yesus yang bisa menubuatkan dan membuktikan bahwa nubuat itu terjadi. Dia bangkit. Tidak ada nabi, tidak ada rasul lain, tidak ada manusia lain yang bisa melakukan itu. Dia bisa melakukan itu karena dia Allah. Itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Allah. Ya. Kematian bukan lagi titik, melainkan koma. Mari kita buka yang menjadi pelajaran kita, firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita ambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Kita akan fokus di ayat ini, ada 3 hal yang kita pelajari. Kenapa kita menang ketika Kristus bangkit. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada 3 hal, sulung, kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita akan baca. Yang pertama, kita menang karena kebangkitan Kristus adalah jaminan kemenangan kita. Kalau di dunia ini bahkan perusahaan asuransi bisa mengecewakan kita, benar? Ya. Gagal klaim, gagal bayar. Aku udah bayar BPJS, tapi kenapa ini sulit banget, dapat ruangannya aja susah gitu. Ya. Perusahaan asuransi tidak bisa menjamin, tapi kita tahu yang menjamin kemenangan kita bukan perusahaan asuransi, bukanlah manusia, tapi Kristus yang menjamin kemenangan kita, amin. Ya. Dan jangankan menjamin kemenangan buat kita. Menjamin kemenangan atas maut pun dia sudah lakukan. Yesus sudah lakukan buat kita. Ya. Jangankan menjamin kemenangan kita atas ekonomi kita. Jangankan menjamin kemenangan kita atas kesehatan kita. Kemenangan atas maut pun Yesus sudah lakukan bagi kita. Di sini dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Di sini digunakan kata sulung, ya, identik dengan buah sulung. Kalau di dalam tradisi Yahudi itu diketahui bahwa ketika buah sulung muncul, buah yang pertama matang, itu pasti akan diikuti oleh buah lain yang akan matang. Om Yopi yang sering panen mangga, Om Yopi pernah nggak panen mangganya cuma 1 biji doang yang matang, Om Yopi? Udah berapa kali panen, Om? Udah berapa puluh kali panen? Lebih dari 5 kali? Lebih. Pernah nggak panen terus, ini udah matang nih, udah gitu, udah aja yang lainnya nggak muncul. Pernah nggak, Om? Nggak pernah ya. Inilah buah sulung. Jadi ketika Kristus bangkit, itu pasti diikuti oleh kebangkitan yang lainnya. Kebangkitan kita sebagai umatnya. Ya. Kebangkitan Yesus adalah sampel pertama dari apa yang akan terjadi pada kita semua yang percaya, amin. Ya. Ketika Kristus bangkit, kita juga percaya kita juga akan dibangkitkan bersama-sama Dia. Ketika Kristus bangkit, kita percaya kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya. Itulah yang
Dasar kenapa kita menang? Yang pertama, karena kebangkitan Kristus adalah jaminan kemenangan kita. Yang kedua, sebelum itu ada sebuah ilustrasi di 2018 ada tragedi namanya tragedi di Gua Tam Luang. Ya, Gua Tam Luang di Thailand. Di mana waktu itu ada 12 orang anak usia 11 sampai 17 tim sepak bola remaja di sana, ditambah satu orang pelatihnya, ya. Mereka salah satunya dalam rangka merayakan ulang tahun ke-17 salah satu anggota timnya, mereka jalan-jalan piknik, pergi dan masuk ke gua. Ya. Entah kenapa itu di bulan Juni 2018. Entah kenapa tiba-tiba hujan. Biasanya hujan tuh baru Juli baru hujan. Entah kenapa tiba-tiba hujan besar dan nggak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya air naik di gua itu. Mereka panik, mereka langsung masuk ke dalam, cari tempat yang lebih aman. Pikir ada tempat yang lebih tinggi di dalam gua. Terus naik, ternyata airnya naik. Terus naik sampai akhirnya mereka masuk ke dalam. Masuk ke dalam dan sampailah ada di situ yang, kurang kelihatan, kelompok remaja ditemukan di situ. Itu jaraknya kurang lebih 3,2 kilo dari pintu masuk. 3,2 kilometer. Dan akhirnya mereka terjebak di sana. 13 orang terjebak di dalam gua di tempat yang masuk ke celah-celah, bahkan di salah satu celahnya ada yang lebarnya cuma 40 cm katanya. Ya mereka karena panik ya udahlah naik dulu, masuk, akhirnya terjebak. Kemudian sampai akhirnya 9 hari kemudian baru ketahuan, oh ternyata mereka ada di dalam gua. Ya, mereka ada di dalam gua. Dan lebih dari 1.000 orang terlibat untuk mencari mereka, untuk berusaha mengeluarkan mereka. Sampai akhirnya ada 2 orang penyelam yang berhasil menemukan mereka. Penyelam internasional bukan hanya dari Thailand tapi semuanya, dan penyelam internasional berhasil menemukan, masuk ke dalam gua, dia harus nyelam karena sudah kerendam. Kalau nunggu surut itu perlu berbulan-bulan untuk mereka bisa keluar. Akhirnya penyelam itu masuk dan menemukan mereka. Ketika mereka ditemukan, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat. Tapi yang jadi persoalan bagaimana cara mereka untuk keluar. Mereka anak-anak remaja, mereka nggak pernah belajar menyelam. Ya. Para penyelam aja kesulitan untuk masuk. Bahkan ada satu korban penyelam asal Thailand yang meninggal dunia karena kehabisan oksigen pada saat mereka mencari. Jadi sesuatu yang tidak mudah untuk mereka lakukan, keluar dari jebakan gua itu untuk keluar. Tapi apa yang mereka lakukan? Akhirnya penyelam itu masuk, mencari cara bagaimana supaya 13 orang itu bisa keluar. Bagaimana caranya? Mereka harus ikut apa yang penyelam ini katakan. Ya. Namun sebelumnya ada berita sukacita ketika penyelam itu bisa menemukan mereka. Artinya mereka ada pengharapan, ada peluang untuk mereka bisa keluar. Ya, seperti buah sulung tadi, ketika ada sesuatu yang pertama berhasil, akan diikuti oleh keberhasilan yang lainnya. Kristus bangkit akan diikuti oleh kebangkitan kita. Demikian pun penyelam ini menemukan jalan, ada jalan keluar masuk, bisa diikuti oleh mereka. Tapi yang harus mereka lakukan, mereka harus patuh, mereka harus turut, mereka harus belajar bagaimana mereka harus menyelam. Mereka harus ikuti instruksi dari kedua penyelam internasional itu. Dan pada akhirnya 13 orang ini bisa berhasil keluar dengan selamat. Ya. Apa yang kita pelajari? Harus ada seseorang yang membuka jalan. Harus ada sesuatu yang menjadi pertama untuk masuk dan membuka jalan. Dan yang kedua, nanti akan menjadi poin ketiga, nanti kita balik ke tempat ini. Ya. Jadi yang pertama, kita menang karena kebangkitan Kristus menjadi jaminan kemenangan kita. Kita belum sampai di surga, tapi karena pemimpin kita sudah di sana, kita tahu jalan itu ada dan pasti. Ya, kita belum sampai ke surga, tapi kita percaya Kristus sudah sampai ke surga. Dan kita tahu Dia sudah di sana, jalannya ada dan pasti kita akan sampai ke sana. Yang kedua, kita menang karena kebangkitan Kristus memutus rantai kekalahan Adam. Dalam 1 Korintus 15 ayat 21 katakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita tahu dosa keturunan yang kita
manusia peroleh dari Adam, ya. Ada gen spiritual dari Adam yang diturunkan sehingga dosa dan maut, sehingga kita juga berdosa. Roma 3 ayat 23 katakan, sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa adalah maut. Maut sudah mengintip, maut sudah siap untuk menerkam kita. Tapi kita bersyukur kebangkitan Tuhan mengalahkan maut. Maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus 15 di akhir-akhir dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, tidak ada lagi sengat maut yang mampu mengalahkan setiap kita. Amin. Tidak ada lagi sengat maut yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Ya. Kristus datang sebagai Adam yang baru. Di dalam Adam yang lama kita kalah. Di dalam Kristus kita menang. Amin. Ya. Ada sebuah ilustrasi cerita seorang anak yang lahir dari keluarga yang miskin. Dia diwarisi, kalau warisan identik dengan sesuatu yang positif, tapi dia diwarisi utang yang begitu banyak. Diwarisi utang yang begitu menumpuk, sampai seumur hidup dia kerja keras hanya untuk menyicil hutang dari orang tuanya, dari ayahnya. Seperti lingkaran yang tidak berujung, gajinya selalu habis diambil bank, nggak ada harapan untuk kaya. Sampai suatu saat ada sang dermawan yang datang, membayar lunas seluruh utangnya. Dermawan itu bukan hanya membayar lunas, tapi dia mengangkat si anak itu menjadi anggota keluarganya. Dia mengangkat menjadi anak angkat. Ya. Diangkat menjadi anggota keluarga. Demikian pun kebangkitan Kristus. Di kayu salib dia bilang, tetelestai, sudah selesai, sudah lunas. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, sudah lunas membayar hutang dosa kita. Bahkan kebangkitannya membuat maut tidak lagi berkuasa. Kristus, kebangkitan Kristus membayar lunas utang maut kita. Status kita sekarang ahli waris. Ya, status kita sekarang ahli waris, bukan lagi pembayar utang maut. Kebangkitan Kristus membayar lunas utang maut kita, sehingga kita tidak lagi mewarisi kematian, tapi kehidupan. Sekali lagi, kematian bukan lagi titik, melainkan kematian bukan lagi titik, melainkan koma. Ya, masih panjang perjalanannya. Ya. Yang ketiga, kita menang karena kebangkitan Kristus membuat kita bisa dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22 katakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan melekat. Waktu di Minggu Paskah, Om Solihin sampaikan dari Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Melekat. Mengenal Dia. Ya. Jadi kemenangan ini hanya berlaku jika kita berada di dalam Kristus. Di luar Kristus, kemenangan ini tidak berlaku. Orang yang menang tahu bahwa penderitaan yang dialami hanya sementara. Di dalam Adam kita mati, di dalam Kristus kita hidup. Mungkin Bapak Ibu siapa yang bobotoh Persib boleh angkat tangan. Di sini nggak terlalu banyak bobotoh Persib. Bobotoh Persib ngaku. Ya. Hari Senin yang lalu, hari Senin ya betul ya. Hari Senin yang lalu kita menyaksikan sedikit drama ya. Puji Tuhan saya nggak nonton secara langsung. Saya nonton langsung ternyata di menit ke 70 sekian. Jadi sudah ada gol penalti gitu ya. Tapi saya bayangkan ketika sampai menit 60 hasilnya masih 2-0. Ya. Hasilnya masih 2-0 dengan gol-gol yang kontroversi. Om Gio benar kontroversi katanya? Ya, sampai berhari-hari di medsos itu diributkan golnya gitu kan, gol kontroversi. Akan sangat berbeda ketika kita nonton langsung dari menit pertama dengan saya yang nonton langsung di menit ke-70 dengan orang yang nonton siaran ulang. Ya, benar gak? Ketika kita nonton sampai menit ke-60, aduh aku ini dicurangin, digembosin nih Persib supaya gagal jadi juara gitu tahun ini ya. Juara ketiga kali ya Om Gio ya. Ya, ketiga kali katanya. Ya, digembosi. Dibandingkan dengan orang yang nonton siaran ulang, hasilnya udah tahu dua-dua. Beda gak gregetnya? Beda gak rasa cemasnya? Beda gak rasa takutnya? Ya. Om Gio marah-marah gak sambil nonton Mbak Kris?
Ya, protes-protes nggak ke wasitnya, wasit VAR ini gimana sih gitu kan. Ya, oke, ya akan sangat berbeda, demikianlah kita. Kebangkitan Kristus adalah skor akhir yang sudah kita ketahui. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kekecewaan kita, masalah kita yang kita hadapi, kesehatan kita sudah tahu skor akhirnya. Bahwa dia sudah bangkit bagi kita, dan dia sudah mengalahkan maut, dan kita pasti menang. Oke? Untuk itu kita nggak perlu terlalu gelisah, tidak perlu terlalu putus asa, marah-marah, karena kita tahu kebangkitan Kristus adalah skor akhir yang sudah kita ketahui. Ya. Dan itulah yang kita pelajari sepanjang bulan ini. Yang harusnya membuat hati, pikiran kita akan semakin kuat. Apapun badai di depan kita akan bertahan. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita akan mampu melaluinya dengan baik. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena kebangkitan Kristus mengalahkan maut yang membuat kita menang. Ada pesan yang kita akan bawa pulang. Ya. Yang pertama, Kristus bangkit, maut dikalahkan, dan di dalam Dia kita menang. Amin. Di dalam Dia kita menang. Yang kedua, seperti yang disampaikan di Minggu Paskah, mari kita menikmati kemenangan dengan benar. Dengan melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Bukan seenaknya diri kita. Ya Tuhan mau aku apa sih? Tuhan mau aku ngerjain apa sih? Ayo kita lakukan bersama-sama. Di tempat ini adalah tempat kita belajar untuk itu. Menangkap apa yang Tuhan mau dan ayo kita lakukan sama-sama di tempat ini. Bertumbuh semakin kuat, semakin dahsyat buat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan penuh pengharapan dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Itu di minggu yang selanjutnya Bapak Pendeta Madya Yosiana Sarah menyampaikan. Hidup dengan penuh pengharapan menjadi ciptaan baru. Kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, biarlah kuasa itu pun mengubahkan kehidupan kita. Yang ketiga, yang keempat, minggu lalu menghadapi segala tantangan dengan respon yang benar dan melihatnya dengan mata iman. Ini adalah catatan yang saya buat ketika setiap minggu saya mendengarkan firman yang disampaikan dari tempat ini. Ya, saya berharap setiap kita mendapat poin-poin yang mau kita pelajari, kita lakukan di hari-hari ke depan, Menghadapi segala tantangan dengan respon yang benar. Kita minggu lalu disampaikan Raja Yosafat bagaimana dia menghadapi ketakutan dengan musuh yang begitu banyak. Dia memilih untuk berdoa. Dia memilih untuk mencari Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan turun tangan. Demikian pun dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan respon yang benar. Ketika persoalan datang, ketika tantangan menghadang, mari kita cari Tuhan. Melihat dengan mata iman. Ya. Minggu lalu disampaikan Nabi Elisa, dia melihat bukan musuh yang banyak. Tapi ada bala tentara malaikat sorga yang jauh lebih banyak mengelilingi tempat itu. Sehingga Elisa tidak takut dan gentar. Dan bujangnya ketika dia melihat dengan mata iman pun, bujangnya boleh melihat bahwa yang bersama-sama dengan kita jauh lebih kuat. Yang bersama-sama dengan kita jauh lebih besar. Kristus sudah bangkit, maut sudah kalah, dan di dalam Dia kita adalah pemenang. Amin. Saya akan akhiri dengan beberapa kalimat yang bisa kita bawa pulang. Kebangkitan Kristus meraih kemenangan, memampukan kita menghadapi badai dengan ketenangan. Kebangkitan Kristus meraih kemenangan, memampukan kita menghadapi badai dengan ketenangan. Orang yang menang tidak berkata pada Tuhan, betapa besar badai hidupku. Tapi ia akan berkata pada badai hidup, betapa besarnya Tuhanku yang telah bangkit dan menang. Hidup orang yang menang bukan berarti tanpa masalah. Melainkan hidup yang tetap memiliki pengharapan di tengah badai. Karena ia tahu, kubur pun tidak bisa menahan Tuhannya. Kuasa maut pun tidak bisa menahan Kristus untuk bangkit.
Kristus bangkit, kita menang. Mari kita berhenti mengeluh, mulailah bersyukur. Berhentilah diam, karena kita harus belajar untuk memperkuat hati pikiran kita. Mulailah bangkit dan melayani. Bapak Ibu mau kita saling melayani tempat ini, ya. Dengan melayani kita akan semakin kuat. Dengan melayani kita akan semakin dibentuk, diproses. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan mudah goyah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tidak akan gentar. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup kita jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita bangkit berdiri. Sebuah pujian lama, biarlah yang pagi hari ini kita mau naikkan kembali. Bukan karena kekuatan, bukan karena gagah kita, tapi karena kebangkitan Kristus kita dimenangkan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalan kita hari-hari ini, ketika kita menghadapinya, biarlah pujian ini terngiang di dalam hati dan pikiran kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia Allah. Dia yang menyucikan kita, Dia yang menguduskan kita. Dia yang membenarkan kita. Dengan iman, katakan anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Dengan iman katakan Yesus namanya. Menyembuh. Apapun penyakitmu, Dia akan sembuhkan kita. Seberapa besar dosamu, Dia sucikan kita. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Sekali lagi katakan anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Ini yang pernyataan iman kami Tuhan. Haleluya. Menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dengan yang ingin percaya katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan lambat katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kita mau resapi setiap pujian. Ada hari esok. Dia hidup, Dia bangkit, Dia hidup bagi kita. Haleluya. Gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi jemaat saja katakan sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Biar kata-kata ini keluar dari hati kita. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Sekali hidup. lagi katakan sebab Dia hidup dengan yakin. Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ini yang menjadi kekuatan kami Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami. Yang menjadi kekuatan kami ketika kami menghadapi tantangan hidup kami Tuhan. Kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, yang memberi kemenangan kepada setiap kami. Ajar kami untuk kami boleh menikmati kemenangan dengan benar yang Kau berikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus berubah menjadi ciptaan yang baru Tuhan di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan, kami boleh hidup di dalam pengharapan, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa gentar Tuhan. Karena kami tahu ada Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Biar Roh Kudus mengajar kami lebih lagi. Roh Kudus mengajar kami lebih dalam lagi, memberikan pemahaman, pengertian, dan lebih lagi memperkuat iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, hamba tahu firman-Mu adalah pedang bermata dua, yang sangat mengajar untuk hamba. Kami percaya juga mengajar setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Mari Tuhan, biar Roh Kudus terus berbicara lebih dalam, lebih jauh Tuhan. Hamba menyerahkan firman yang telah disampaikan ke dalam tangan-Mu. Kau yang sempurnakan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar firman-Mu mengajar kami, mengubahkan kehidupan kami. Dan kami semakin percaya kami menang karena Engkau telah menang. Kami bangkit karena Engkau telah bangkit Tuhan. Berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Nyatakan rencana-Mu atas jemaat Ternate Tuhan. Hamba percaya ada rencana Allah yang dahsyat luar biasa atas jemaat di tempat ini. Banyak orang akan mengenal Engkau melalui setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami akan dipakai menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk memberitakan Injil Tuhan, kabar baik Tuhan. Bahwa Engkau telah mati bagi kami dan Engkau telah bangkit bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dan saya serahkan. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Tadi ada satu quotes yang boleh kita ucapkan sama-sama. Kristus sudah bangkit
maut telah dikalahkan, dan di dalam Dia kita adalah pemenang. Boleh sama-sama kita katakan, Kristus telah bangkit, maut telah dikalahkan, Maut telah dan di dikalahkan, dalam Dia kita adalah pemenang. dan di dalam Sekali Dia lagi kita katakan, adalah Kristus telah bangkit, Kristus telah maut telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, dan di dalam Dia kita adalah pemenang. kita adalah Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya bacakan warta pada pagi hari ini, saya dapat info katanya ada Tante Elitan. Ada di situ di belakang. Selamat datang kembali Tante, mari kita berikan tepuk tangan. Welcome home, kembali datang ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Tante ya. Kemudian juga Bapak Ibu, sekali lagi tadi dapat info juga di channel YouTube kita ada sedikit gangguan. Kami mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube. Karena ada beberapa part katanya ada gangguan kebocoran suara. Oke, puji nama Tuhan. Sebentar kita mau melihat atau menyaksikan beberapa warta gereja untuk sepekan ke depan. Ada berita duka cita, Bapak Ibu telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga. Bapak Thomas Susilo dalam usia 66 tahun. Beliau adalah suami dari PDP Hana Melinawati dan ayah dari Samuel dan Nathanael Timotius. Pada hari Senin 20 April 2026 pukul 22:26 dan jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 24 April di pemakaman Kristen Pandu. Kami atas nama pengurus jemaat gembala tempat ini mengucapkan turut sepenanggungan dan sebentar ada kerabat Samuel mengucapkan sepatah dua patah kata. Saya persilahkan Samuel. Selamat pagi semuanya. Saya Samuel atas nama papa saya, Thomas Susilo. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat semua dukungan dan doa yang sudah diberikan dari gembala serta jemaat GBI Terate buat papa saya dalam melewati masa-masa sulit. Banyak sekali teman-teman dari jemaat Terate juga yang membantu dari sampai yang mencarikan kuburan juga yang bantu kasih kontaknya juga teman-teman dari Terate. Saya sangat bersyukur. Saya juga mohon maaf kalau misalnya semasa hidupnya mungkin papa ada kekurangan, ada salah-salah, mohon dimaafkan. Saya terima kasih banyak buat Bapak Gembala, Om John Samuel dan Tante Hana yang sudah mendukung Papa dan Mama selama masa-masa ini. Saya juga mau berterima kasih secara pribadi juga buat Om Solihin, Tante Susi, sama juga buat Om Yopi dan Tante Ina yang juga sudah membantu Papa dan Mama. Terima kasih buat Jemaat GBI Terate. Semoga Tuhan aja yang membalas segala kebaikan dan doanya. Terima kasih. Terima kasih Samuel. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau saya lihat beberapa foto, video dalam pemakaman, Samuel begitu tegar ya. Mengiringi main musik di pemakaman. Di tengah duka cita yang dialami keluarganya, dialami dia. Beliau begitu tegar dan kita juga bisa melihat keluarga yang tinggalkan pun begitu tegar. Ya, puji nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya melanjutkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Ada ibadah Abi Terate, ibadah anak pada hari ini Minggu 26 April. Pukul 8.45 bertempat di ruangan ibadah anak di lantai 2. Kemudian pukul 9 ada ibadah remaja dengan tema Light to Our Generation. Ibadah remaja tempat ini pukul 9 pagi bertempat di ruang ibadah ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang memiliki anak usia habis sekolah minggu ataupun usia remaja, boleh kita sama-sama bergabung dalam ibadah ini. Kemudian hari Selasa 28 April pukul 18.30 ada ibadah doa via Zoom dan live streaming YouTube. Mari sama-sama kita mengikuti, yang kita mungkin tidak bisa ikut ibadah onsite. Mari kita kesempatan kali ini ibadah doa via Zoom. Kita sama-sama ikuti via Zoom dan streaming YouTube.
Kemudian pada hari Rabu 29 April ada ibadah kaum pria pada pukul 18.30. Rabu 29 April ibadah kaum pria pada pukul 18.30 bertempat di tempat ini. Kemudian pada hari Sabtu 2 Mei 2026, Selamat Pagi Pak Turyani, doa pagi Pak Turyani akan diadakan pada pukul 5.30 melalui Zoom meeting. Dan kembali bersama-sama minggu depan, kembali ibadah raya di tempat ini, disertai dengan perjamuan kudus, dengan tema bersukacita dalam penderitaan akan dibawakan oleh Pendeta Pratama Yopi Kusnandar, Minggu 3 Mei pada pukul 7 pagi, bertempat di tempat ini dan juga live streaming YouTube GBI Trate. Ada ibadah Praise and Worship Night untuk remaja pada hari Sabtu 9 Mei 2026, Encounter Night pada pukul 17.30, bertempat di GBI Trate dengan tanda dress code-nya ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Anak-anak remaja, terbuka untuk umum nggak ya? Remaja aja ya? Untuk umum boleh? Boleh untuk umum, terbuka untuk umum. Dan untuk tema dress code-nya adalah white, orange, dan blue. Ya wow, ini keren sekali warnanya, cerah. White, orange, dan blue. Ya. Perlu daftar nggak nih? Nggak usah, hadir aja langsung. Hadir aja langsung katanya. Kemudian Bapak Ibu ada pengumuman juga dari sekretariat untuk kita mengupdate nama, alamat, tanggal lahir, nomor handphone dan sebagainya. Bapak Ibu masih ada ya update di depan ya. Nanti bisa mengupdate informasi ini di depan, di meja depan. Dan kemudian Bapak Ibu jemaat harap untuk menyimpan nomor telepon WhatsApp sekretariat. Karena dari handphone sekretariat ini akan dibagikan info-info yang berkaitan dengan ibadah kita. Kemudian untuk persembahan umum, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui bank atas nama GBI Trate ataupun melalui amplop persembahan yang tersedia di depan dan di kursi-kursi yang ada di depan Bapak Ibu. Kemudian untuk persembahan pembangunan gereja bisa juga melalui transfer ke rekening atas nama Ibu Maya Sinta, Ormona Yolanda, ataupun melalui amplop persembahan khusus pembangunan gereja. Kemudian untuk jemaat Trate yang minggu ini berulang tahun, tanggal 21 April 2026 ada Ibu Erlina Wati. Kemudian pada tanggal 22 April 2026 ada Ibu Hianita Setiawan. Berikan tepuk tangan sekali lagi biar ibu-ibu ini tetap diberkati Tuhan. Selama setahun-tahun berkati, biar tahun-tahun ke depan Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Sebentar, sudah selesai semua pengumuman. Banyak titipan Bapak Ibu ya pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama katakan lagu yang tadi, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa dulu sekarang selamanya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, amin, Tuhan Yesus Allah yang perkasa, yang berkuasa. Sekali lagi sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa, yang berkuasa
namanya yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Allah di tempat ini Tuhan. Bapak, setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Kau telah menyertai ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, firman yang kami dengar Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua kami kembalikan untuk memasyurkan, mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapak, ajar setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang telah bangkit. Kau telah mengalahkan maut dan kita semua telah menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau enggak bangkit Tuhan, maka sia-sialah iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tapi karena Engkau telah bangkit Tuhan, maka kami beroleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap para pelayan-Mu Tuhan yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Mulai dari Asyir, WL Singer Multimedia, musik, sound system, firman-Mu Tuhan. Bapak, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kami boleh terus Tuhan melayani Engkau dengan lebih sungguh. Biar kami boleh terus Tuhan melayani Engkau dengan apa yang kami miliki, skill yang kami miliki, kemampuan yang kami miliki semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap ibadah di depan kami Tuhan, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah doa, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Kau hadir, Engkau berkenan Tuhan dan Kau menyertai Tuhan dan Kau memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga Bapak Dr. Thomas Susilo Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan ketabahan Tuhan selama pemakaman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus menyertai, Kau terus memberikan penghiburan, Kau terus memberikan kekuatan kepada keluarga yang tinggalkan Tuhan. Berdoa juga buat setiap rekan kami Tuhan yang berulang tahun Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. 1 tahun Kau telah tambahkan usianya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun-tahun ke depan Kau akan terus menyertai, tahun-tahun ke depan Kau akan terus memberkati, dan Kau akan terus menyertai kemanapun mereka melangkah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk persembahan Tuhan, baik persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan persembahan pembangunan juga Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan masih membutuhkan Tuhan untuk kami boleh melanjutkan proses pembangunan Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan, Kau Allah yang mencukupkan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saatnya nanti waktu-Mu tiba Tuhan, Kau akan mencukupkan semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau terima doa berkat daripada-Mu Tuhan. Kami persembahkan, silakan Bapak Wakil Gembala. Rangkaian ibadah kami pada pagi ini, kembali kami mengucap syukur. Bapak, kami teringat beberapa saudara kami yang saat ini ada di dalam kelemahan, khususnya untuk Pak Maret dan Chelsea Tuhan yang sedang terbaring sakit. Mari Bapak, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau tolong Tuhan, beri kesembuhan, pemulihan yang sempurna daripada Engkau, sehingga besok lusa dapat kembali beraktivitas, bahkan minggu depan dapat kembali bersama-sama berkumpul dengan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk rekan-rekan saudara kami yang saat ini juga mungkin sedang menghadapi masalah persoalan. Ada di antara mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit diberikan kesembuhan. Mari Bapa, Engkau lawat tiap-tiap jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas mereka semua. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak, Engkau sertai kami. Tibakan kami di rumah, di aktivitas kami. Dengan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat tangan kita akan pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Allah Bapa kita.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu penuh harap kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Tuhan akan memberkati anak cucu mantumu. Dan Tuhan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Tuhan kita, di dalam kasih sayang anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita, menolong kita, menopang kita, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sepakat kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau saat duduk sejenak mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Serahkan semua dalam tangan Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Padaku telah diberikan kuasa